wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Binarum, mahasiswi Pendidikan Kimia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan hari ini saya akan melakukan kunjungan industri virtual pada PT Heavenly Nutrition Indonesia dengan produknya yaitu yogurt Heavenly Blush. PT Heavenly Nutrition Indonesia ini merupakan adik dari PT Nutrifood Indonesia. Kunjungan industri virtual kali ini ditujukan untuk memenuhi nilai mata kuliah kimia industri yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI dan merupakan bentuk dari produktivitas mahasiswa pendidikan kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. PT Nutrifood Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman kesehatan. PT ini sudah mengeluarkan banyak produk di pasaran, diantaranya ada produk Nutrisari, susu Hilo, susu Elmen, dan juga produk-produk Tropicana Slim dan lain sebagainya. Dan PT Nutrifood Indonesia ini meluncurkan adik barunya yaitu PT Heavenly Nutrition Indonesia yang memproduksi produk yogurt dengan tagline yogurt Yunani atau yogurt Greek bernama Heavenly Blush. PT Nutrifood Indonesia berlokasi di Jalan Alternatif Sentul Sirkuit nomor 9, Babakan Cikyas, RT 6 RW 3, Desa Sentul, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Nah, jika kita berkunjung secara langsung ke PT Heavenly Nutrition Indonesia dan di PT Nutrifood Indonesia, yang pertama kali dilakukan kita akan di briefing tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian dilanjutkan dengan beberapa diskusi mengenai quality control, proses produksi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti kita akan dibagi kepada 4 section di PT Heavenly Nutrition Indonesia. Yang pertama ada section packaging, kemudian ada warehouse, kemudian ada section wastewater treatment plant atau WWTP, dan yang terakhir atau section keempat yaitu ultrafiltration and reverse osmosis water processing yang akan dipandu oleh manajer bagian produksi pabrik. Selanjutnya yaitu penerapan K3 pada produksi atau pada pabrik Heavenly Blush ini sendiri. Nah, penerapan K3 pada pabrik produksi diantaranya para pekerja wajib menggunakan perlengkapan body harness, masker, kacamata keselamatan, penutup kepala, plastik alas sepatu, sepatu boot, jas lab, sarung tangan, dan lain sebagainya. PT Nutrifood Indonesia juga mendorong para karyawannya untuk dapat hidup sehat dengan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin, ruang gym, serta kelas olahraga setelah jam kerja. Nah, sebelum kita membahas jauh mengenai yogurt, teman-teman tahu nggak sih kalau di dalam yogurt ini ada yang dinamakan probiotik? Nah, probiotik ini apa? Probiotik adalah bakteri baik alami yang tinggal di dalam usus kita. Sejak bayi, kita sudah memiliki probiotik alami dalam usus untuk melawan bakteri jahat yang masuk melalui makanan. Adanya probiotik ini untuk menjaga usus kita dari bakteri jahat. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, misalnya kita jadi jarang sakit karena daya tahan tubuh kita ini terjaga. Usus yang sehat bisa menyerap kandungan gizi secara maksimal dari makanan yang kita konsumsi. Lalu pertanyaannya, perlu nggak sih makanan atau minuman yang mengandung probiotik? Nah, jawabannya adalah sangat perlu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai yogurt, yang mana yogurt merupakan makanan sekaligus minuman yang mengandung probiotik yang bagus untuk menjaga usus kita. Nah, ini dia dinamakan yogurt. Yogurt ada yang berbentuk padat atau creamy, dan juga ada yang berbentuk langsung minum atau yogurt drink. Nah, bahan utama untuk membuat yogurt adalah susu sapi. Karena terbuat dari susu sapi, yogurt tidak hanya memberi asupan probiotik untuk kesehatan pencernaan, tetapi juga berbagai protein dan vitamin yang terkandung dalam susu itu sendiri. Keistimewaan yogurt ini ada pada penambahan sari buah dan sayur asli di dalamnya. Jadi rasanya segar dan bergizi. Pabrik yogurt PT Nutrifood Indonesia ini punya peternakan sendiri loh, jadi terjamin kualitasnya. 1 ekor sapi bisa menghasilkan rata-rata 31 liter susu setiap kali perah, dan pemerahan dilakukan sebanyak
3 kali dalam sehari tanpa tersentuh tangan manusia. Dan susu yang terkumpul dari peternakan akan dimuat di tangki menuju pabrik yang berjarak sekitar 1 jam dari peternakan. Agar tetap aman ketika membuka tangki susu di bagian atas mobil, para pekerja wajib menggunakan perlengkapan body harness untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian, susu tersebut akan dimasukkan ke dalam tangki penampungan susu. Satu tangki ini dapat terisi hingga 80.000 liter. Sebelum diolah, susu wajib melewati tes uji laboratorium untuk melihat kualitas susu tersebut. Kalau warna susu berubah menjadi warna peach keorenan, berarti kualitas susu bagus dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan yogurt. Untuk membuat yogurt, susu segar akan melewati proses pasteurisasi. Di mesin ini, susu dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Susu wajib melalui proses ini untuk membunuh organisme merugikan seperti bakteri dan kuman. Kemudian, susu disimpan pada tangki khusus dengan suhu minus 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius agar kualitas susu tetap terjaga dan menghambat kerja bakteri. Susu juga melewati proses fermentasi. Dalam tangki, susu diberi campuran bakteri asam laktat dan didiamkan selama 7 jam sampai 3 hari. Proses fermentasi inilah yang membuat yogurt memiliki kandungan probiotik dan nantinya bakteri baik akan merubah susu menjadi yogurt. Bakteri baik atau probiotik yang biasa digunakan pada yogurt di antaranya adalah Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus casei. Setelah itu, baru mesin diturunkan suhunya hingga 21 derajat Celcius dengan memindahkannya pada tangki buffer. Tujuannya untuk menghentikan proses fermentasi. Jadi rasa yogurtnya tidak semakin asam. Dan di tangki buffer inilah yogurt disimpan sebelum akhirnya masuk ke proses pemberian rasa atau filling. Yogurt Heavenly Blush sendiri terdapat beberapa varian rasa, di antaranya ada original, strawberry, blueberry, mangga, mixed berry, dan mixed vegetable, dan lain sebagainya. Yogurt dan jus perasa tadi dicampur dalam suatu pipa yang akhirnya menyatu dalam proses filling atau pengisian rasa. Dan selanjutnya, yogurt akan diproses pada bagian packaging ke dalam ukuran 180-200 ml. Nah, pada mesin ini, satu kali produksi bisa mencapai 30 ribuan pieces. Karena produk ini tanpa bahan pengawet, yogurt ini punya daya simpan hanya sekitar 40 hari. Karena bakteri yang berada di dalam yogurt jika terlalu lama maka akan membuat yogurt semakin asam dan tidak enak untuk dimakan. Manfaat yogurt bagi tubuh terutama pada anak karena kaya vitamin dan protein. Konsumsi yogurt 1 kotak sehari dapat memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Selain itu bisa membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah osteoporosis atau kerusakan tulang dan gigi, serta baik untuk kecantikan. Sekian kunjungan industri virtual pada produksi yogurt PT Heavenly Nutrition Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.